sore Kak Seto. Ini dari Tagar TV akan berbincang-bincang dengan Kak Seto, tokoh dan pakar pendidikan yang saya kira kita semua mengenal dengan baik beliau ya. Selain sebagai pakar pendidikan, kita tahu Kak Seto adalah seorang psikolog ya. Juga pemikirannya banyak tertuang di banyak buku-buku dan tentu saya kira hampir semua orang pendidikan tahu tentang Kak Seto. Dan sekarang ini adalah masa yang saya kira agak hal yang baru dalam dunia pendidikan Kak Seto, adanya pandemi corona ini. Ini kejadian yang mungkin baru sekali kita alami selama Indonesia merdeka mestinya ya. Anak-anak kita kemudian libur selama 2 bulan lebih. Termasuk anak saya 2 bulan di rumah nih. Saya kira kalau Kak Seto anaknya udah nggak ada yang sekolah lagi ya? Iya, sudah lulus semua. Oke. Nah, pertama saya ingin tanya Kak Seto, ini efek psikologis buat anak-anak ini apa yang terjadi selama 2 bulan? Apakah dia ada efek atau biasa saja nih Kak? Apa gimana kalau Kak Seto mbak dari sisi seorang psikolog ini? Iya, memang ada 2 yang saya amati. Memang ada 2, ada positif, ada yang negatif juga. Artinya yang negatif ini mungkin yang tidak biasa belajar di rumah. Jadi seolah belajar itu harus di sekolah. Dan kadang-kadang juga dilupakan bahwa pemahaman belajar itu ya belajar berbagai hal. Belajar mengenai misalnya matematika, mengenai biologi, fisika, dan sebagainya bisa. Tapi belajar kehidupan lain, belajar memasak, belajar main musik, belajar mencipta lagu, membuat puisi, belajar menyanyi dan sebagainya juga bisa gitu. Sehingga kalau mereka berhasil melewati selama sekian bulan, 2 bulan lebih ini berada di rumah saja ya karena kemudian lingkungannya dalam ini keluarga bisa mengarahkan bahwa belajar itu luas pemahamannya, gitu. Artinya mendapatkan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan baru adalah juga belajar. Artinya selain mengembangkan kemampuan tadi, fisika, matematika, dan sebagainya, juga bisa mengembangkan berbagai hal mengenai etika, mengenai estetika, mengenai rasa nasionalisme, mengenai bagaimana mengembangkan kesehatan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental misalnya. Nah, itu bisa diberikan oleh orang tua, mengingat juga bahwa isi pendidikan kita sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa isi pendidikan itu ada 5. Yang pertama adalah etika. Ini yang sering dilupakan diajarkan. Hanya sopan santun, menghormati orang, baik itu orang tua maupun mungkin juga adik-adiknya, mungkin menghormati asisten rumah tangga dan sebagainya di dalam keluarga. Lalu estetika. Nah, itu juga mengenai hal-hal yang indah, yang bersih, ya, kebersihan rumah, merapikan rumah, menata kembali misalnya almari bukunya atau almari pakaian dan sebagainya, itu juga estetika. Atau juga mengembangkan rasa seni misalnya. Jadi tadi misalnya apakah dengan tarian, misalnya dengan lukisan, menggambar, mungkin juga musik, yang menyanyi dan sebagainya. Nah, baru kemudian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu juga bisa dikembangkan bukan sekedar dari guru atau dari sekolah, tapi juga upaya kreatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Bahwa itu sumbernya juga bisa banyak dari media sosial juga bisa diperoleh. Kemudian tadi kebanggaan sebagai anak Indonesia, nasionalisme, dan kemudian juga kesehatan. Nah, kalau ini semua dirangkum dalam suatu kegiatan semacam bermain di dalam rumah, tetapi sebetulnya ada unsur belajarnya. Beberapa keluarga yang kami bisa menerapkan ini ternyata merasa wah enak-enak saja dan bahkan kami keluarga menjadi lebih kompak. Tapi mungkin yang tadi tidak mendapatkan pengarahan seperti itu, ya memang stres, ingin segera ke sekolah. Ada yang kasus misalnya malam-malam hari hanya diantar ke lihat sekolahnya, takut sekolahnya hilang dan sebagainya. Ada juga itu ya? Ada juga. Jadi Kak Seto juga menerima klien-klien yang punya persoalan dengan akibat sekolah akibat stay at home selama 2 bulan ini ya? Iya, cukup banyak. Artinya baik itu dari siswa sendiri, baik dari orang tua, mungkin juga dari kalangan guru juga yang, wah ini stres nih, saya harus
memberikan panduan kepada anak melalui media sosial nggak semudah seperti kalau mengajar langsung kepada murid-murid di kelas misalnya. Jadi memang dibutuhkan ibaratnya kerjasama semua pihak dan kemampuan adaptasi. Ini yang sering dilupakan bahwa kita mempunyai kemampuan itu dan bisa dikembangkan tadi dengan berpikir positif, penuh rasa syukur, dan sebagainya. Kak Seto, jadi kesimpulan saya dulunya kalau dia stay at home belajar di rumah, itu yang paling penting peran orang tua ya. Itu yang pertama. Apakah ada bisa ngasih tip untuk orang tua yang anaknya misalnya 1 SMA, 2 SMP, 3 SD untuk menangani ini kan lain-lain mereka nih usianya. Iya, wajar biasa tuh. Banyak ada yang justru ada yang TK, tapi ada SMA, dan sebagainya. Ada yang lompatnya sampai 2. Artinya 1 TK, tapi ada yang SMP atau SMA, begitu. Ada saja demikian. Tapi intinya adalah, para orang tua jangan menganggap putra-putri ini sebagai beban. Tapi justru diberdayakan. Jadi bagian dari super team, bahwa ini kita hadapi bersama, begitu. Jadi misalnya dibiasakan adanya semacam pertemuan keluarga atau rapat keluarga, ya dengan ini coba silakan anak-anak apa ide kalian sekarang mau belajar apa dan sebagainya. Jadi jangan anak sebagai sesuatu yang harus dipikul, ibaratnya kita mau punya sebuah kendaraan bahwa kita harus membawa dengan menggotong, memang terasa berat sekali, tapi ya dikendarai istilahnya, dimanfaat bukan istilahnya diberdayakan gitu, sehingga kita menjadi sebuah super team yang kemudian saling membantu, sehingga yang tampil adalah justru kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dan sebagainya. Nah, kalau di sini faktor guru gimana Kak Seto? Apa yang harus dilakukan oleh para guru ya? Mereka nggak ketemu muridnya, mungkin ada yang stres, gimana nih para guru? Ya, itu tadi, para guru justru bukan hanya berkomunikasi dengan murid, tapi juga berkomunikasi dengan para orang tua. Jadi misalnya membentuk semacam grup WA, guru dengan orang tua, komite sekolah misalnya. Nah, materi, pelajaran, dan sebagainya diberikan melalui orang tua, kemudian orang tua sebagai semacam mediatornya menyampaikan kepada putra-putrinya masing-masing dengan melihat kondisi masing-masing keluarga yang saling berbeda, begitu. Jadi, kalau anak sering langsung mendapatkan dari guru, anak udah stres, mama ini gimana, papa ini gimana, bapak ibunya bingung, nggak ngerti, ya akhirnya sering terjadi konflik. Justru akhirnya produktif begitu. Jadi jangan stres lah Kak Seto ya, artinya ya. Dan ini soal stres ini yang paling penting posisinya adalah orang tua berarti ya, yang menjaga suasana hati ini ya. Iya, kunci utama di para orang tua. Nah, ibaratnya kalau kita naik pesawat kan, kalau tiba-tiba ada masalah di udara terus ada alat untuk pernafasan itu, kan para orang tua dianjurkan selamatkan diri dulu, setelah itu baru membantu anak. Dalam kondisi ini, orang tua juga harus berusaha sehat lebih dahulu. Sehat menjaga sehat fisiknya maupun sehat mentalnya. Nah, untuk menjadi sehat, ya tentu diperlukan cara-cara. Artinya cukup ada gerak juga, jangan mager. Dengan bergerak, darah mengalir lancar, akhirnya kita juga lebih sehat dan berpikirnya lebih jernih. Emosi diatur lebih cerdas, misalnya. Kemudian juga kita juga memenuhi dengan gizi yang berkualitas, kemudian juga ada waktu, tetap ada waktu istirahat, sehingga kondisi sehat kita lebih kuat untuk bisa membantu anak-anak yang mungkin lebih terguncang dengan situasi yang tidak nyaman ini bagi mereka. Kalau menurut Kak Seto, situasi sekarang ini sudah bisa kemudian anak-anak sekolah dengan diatur-atur semacam protokol itu, atau Kak Seto pilih udah nggak usah sekolah dulu lah? Karena ada seorang bilang ya libur aja sampai nanti Januari misalnya. Gimana menurut Kak Seto yang terbaik ini ya? Iya, tentu ini semua juga harus koordinasi semua pihak. Artinya pertama juga dengan gugus tugas COVID-19, bagaimana situasi di daerah ini, seberapa dahsyatnya virus ini masih merajalela, ya. Mana lingkungan yang merah, mana yang lingkungan hijau, mana yang sudah agak lebih kendor lah, artinya dimungkinkan untuk bisa lebih leluasa untuk keluar dari rumah misalnya. Itu konsultasi dari gugus tugas COVID-19. Lalu juga dengan Ikatan Dokter Anak jauh ini, yang empatnya juga. Mungkin juga koordinasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia. Artinya para psikolog ini juga
seberapa jauh anak-anak diduga masih ketakutan juga akan virus ini misalnya. Jadi semua ini harus saling berkoordinasi sehingga kalau toh pun anak sudah mulai sekolah tidak sekedar mengejar target kurikulum. Jadi nomor satu adalah kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Nomor satu adalah keselamatan jiwa anak. Jangan sampai kita lepas sekolah tiba-tiba baru 2-3 minggu sudah naik semua dan anak-anak banyak menjadi korban. Itu juga sangat tidak diharapkan. Jadi nomor satu adalah hak anak untuk tetap selamat, hak hidup, dan hak tumbuh dan berkembang dengan lebih sehat. Itu dulu. Kalau buat pemerintah apa baiknya yang dilakukan? Kak Seto mungkin ada masukan atau saran kepada pemerintah atau bahkan mungkin ada tindakan pemerintah yang agak kurang tepat dalam pendidikan kaitan dengan pandemi? Karena misalnya pemerintah sudah mau uji coba masuk dulu lah separuh-separuh gitu kan sempat tercetuskan waktu itu. Iya, saya juga mendengar, tapi kan itu baru wacana kan. Wacana bisa saja, tetapi kan belum jadi keputusan resmi dari kementerian. Jadi dalam hal ini mohon semua juga bersumber dari kementerian, karena kementerian saya dengar juga selalu koordinasi tadi dengan Satgas dengan gugus tugas COVID-19, dengan Ikatan Dokter Anak, dengan psikolog, dengan ya berbagai ini mungkin TNI dan Polri dan sebagainya. Jadi situasi ini harus dipertimbangkan masa-masa dan sementara memang dimungkinkan belajar di rumah. Walaupun tadi tidak harus ditekankan pada target kurikulum ya karena situasi sekarang kan darurat. Nah, maka kurikulumnya juga kurikulum darurat. Penting kan adalah jiwa anak jangan sampai stres, jangan sampai anak seolah-olah bisa naik kelas dengan prestasi gemilang, tapi kemudian bermasalah dengan kejiwaan mereka masing-masing. Jadi yang pertama adalah saya garis bawahi bahwa keselamatan anak ya pertama, keselamatan anak, kemudian tidak harus mengejar target kurikulum ya, itu ya. Ini kita kelihatan sepakat ini nih. Kalau yang ngomong udah seorang psikolog harusnya ya presiden pun harus paham ini ya. Nah, Kak Seto, kemudian Anda melihat nggak ada nggak tingkat stres berbeda antara anak TK, SD, SMP, SMA dalam menghadapi ini? Anda pernah dapat kasus nggak? Atau mana yang lebih tahan tidak stresnya nih? Ya, memang masing-masing ada keunikan masing-masing ya. Beberapa anak-anak SMA memang merasa seperti semacam lebih terkungkung karena biasanya mereka bergerak ya, apalagi di rumah tidak semua mempunyai rumah luas, tidak semua rumah ada halamannya, sehingga rumah yang sempit, yang penuh dengan penuh sesak dengan warga, itu kadang-kadang juga lebih merupakan beban yang berat bagi anak-anak remaja begitu. Tapi juga saya kira tidak terlalu banyak berbeda. Anak TK, anak usia balita pun yang biasanya harus lari-lari dan bergerak dengan motorik kasarnya, itu juga membutuhkan ruang yang lebih leluasa. Sehingga ini juga mereka penuh dengan tekanan juga. Gitu. Jadi itu yang kami selalu anjurkan kepada baik orang tua maupun para anak-anak, baik anak usia dini maupun remaja, itu dengan prinsip gembira. Gembira itu tadi singkatan dari huruf-huruf. Apa itu Kak Seto? Benar apa ya? Huruf pertama adalah G, adalah gerak, jangan mager. Jadi gerak ini kan tidak harus tapi misalnya mohon maaf kalau saya di sini lompat-lompat bergerak begini kan, lompat-lompat ini sudah bergerak, dengan sana kiri kanan itu bergerak. Jadi dengan bergerak darah mengalir lancar, akibatnya juga selain sehat secara fisik juga berpikirnya lebih jernih, emosinya juga lebih terkendali. Itu tadi ada kata mager, maksudnya malas gerak ya? Betul. Saya kira ada tingkatan lain. Mentang-mentang di rumah hanya terus duduk aja atau tiduran terus. Nah itu justru membuat badan tidak sehat dan akhirnya pikiran juga tidak berkembang lebih cerdas. Kemudian E adalah cerdas. Jadi boleh marah, boleh ayah kepada anak marah boleh, tapi marah yang cerdas tidak membanting pintu dengan kecepatan 100 km per jam, tidak melempar piring atau mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi disampaikan saja, sayang, ayah marah. Waktu itu janji begini kan, marah dengan senyum, dengan pelukan atau membelai, itu tidak merusak persahabatan dengan anak. Jadi anak juga tidak terguncang, anak juga mengerti bahwa tidak hanya harus dikoreksi,
tapi tetap ada persahabatan dan keakraban dengan ayah atau bundanya. Emosi cerdas. Berikutnya adalah M. M adalah makan dan minum sehat dan teratur. Jadi waktunya makan, jangan wah mentang-mentang nggak kerja, nggak sekolah, nggak apa, ya udah makan biasanya jam 7 pagi atau jam 8. Nah, sekarang makannya asal-asal aja, sarapannya jam 12. Nanti berikutnya sore, makan malam jam 12 malam dan sebagainya. Lalu M, gembira, G, E, M, lalu berikutnya adalah B, tetap beribadah dan Oke. Ya. Jadi dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita merasa lebih nyaman, lebih tenang. Mendoakan bukan diri sendiri dan keluarga sendiri, tapi mendoakan para dokter dan para perawat, petugas medis, para anggota Polri atau TNI yang menjaga keamanan dan sebagainya. Lalu I, gembi, I, istirahat. Waktunya istirahat. Jadi jangan mentang-mentang di rumah lalu semua kacau. Waktunya harus biasanya jam 10 sudah tidur, ini jam 12, jam 1, kadang-kadang sampai pagi. Nah, lalu tidurnya baru jam 6, kemudian sampai siang. Nah, itu juga itu akan membuat badan tidak sehat, akhirnya kemampuan berpikir tidak bisa jernih. Oke. Kak Seto, udah ya, belum ya? Udah gembira. Ada tadi kan udah ya? R adalah rukun, dan terakhirnya A adalah aktif, tetap aktif berkarya. Berkarya atau belajar, atau bekerja, menulis, berkreativitas, dan sebagainya. Begitu. Oh, itu kepanjangan dari gembira ya, udah komplit ya. Ya. Jadi kalau udah melakukan gembira tadi, dijamin tidak stres ya, anak-anak itu ya. Betul. Nah, kalau gitu boleh nggak sekali lagi Kak Seto menekankan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua menghadapi anak-anak ini, supaya ini ada buat orang tua nih Kak Seto, yang dua bulan anaknya di rumah ini. Iya, artinya yang paling penting adalah tetap tenang, ya. Jaga emosi kita, tadi emosi cerdas tadi, tetap sabar, tetap berpikir positif, tetap penuh rasa syukur, dan kemudian sering berdialog dengan putra-putrinya, dengan mendengar suara mereka. Dalam kesempatan bertatap muka, apakah secara pribadi, misalnya 1 lawan 1, atau kalau 3-4 anak sekali dikumpulkan, kita menggelar semacam sidang umum MPR gitu, majelis permusyawaratan rumah istilahnya ya. Nah, kita bisa mendengar apa saran dari anak-anak. Misalnya, ayah mau tanya, apa yang salah selama ini dari ayah? Bunda atau mama juga mau dengar apa yang salah dari mama atau bunda misalnya. Dan akhirnya dicatat juga, sehingga anak lihat, wah, dihargai. Karena anak-anak sebetulnya ingin didengarkan. Kalau menyangkut hak anak, hak untuk didengar suaranya. Ini sering dilupakan oleh orang tua. Dengan begitu, yang terjadi adalah keakraban, persahabatan, kemesraan bersama dalam keluarga. Dengan nanti suatu saat, pada saat sudah normal betul-betul, ada kenangan sangat indah. Pada waktu dulu berada di rumah saja, ternyata kualitas komunikasi menjadi lebih positif dan lebih meningkat. Oh iya, oke toh. Menurut Kak Seto, kapan sebaiknya sekolah dimulai lagi Kak Seto? Melihat kondisi sekarang. Nah ini penting mungkin buat nanti masukan buat Pak Jokowi atau Menteri Anies ini. Ya, kalau dinyatakan kapan, tidak bisa langsung ditegaskan dengan angka-angka. Misalnya bulan Desember, atau bulan Januari, atau bulan Agustus. Karena apa? Sekali lagi, ini adalah virus yang sangat berbahaya dan tidak diketahui sampai kapan akan usai. Kita melihat beberapa negara sudah dibuka, ternyata meningkat lagi, akhirnya ditutup lagi. Nah, akhirnya lockdown lagi. Jadi, marilah kita tetap tenang menghadapi ini, tetap ya selalu tadi dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian juga lihat perkembangannya. Yang paling penting dijaga adalah kesehatan anak-anak, baik kesehatan jiwa maupun kesehatan fisiknya. Jangan dibuat anak stres, jangan dibuat konflik, ya, jangan ditakut-takuti, wah nanti nggak ada kelas, segala macam. Saya kira pemerintah juga dimohon mempertimbangkan ini semuanya. Jadi kurikulumnya darurat karena situasinya juga memang darurat. Itu yang penting. Oke, terima kasih Kak Seto. Ini nasihatnya luar biasa sekali. Saya kira para orang tua dimanapun harus mendengar dan ikutin
bagaimana Kak Seto untuk menganalisa pentingnya kejiwaan masalah anak-anak 2 bulan, dan di mana begitu pentingnya peran orang tua, saya kira. Kak Seto, terima kasih sekali ya telah menerima Pagar TV. Tetap sehat, dan juga saya kira kalau kita diwawancara lagi, Kak Seto akan bersedia, karena saya yakin para orang tua seluruh Indonesia tetap menanti nasihat Kak Seto atau badan Kak Seto, karena Kak Seto adalah seorang praktisi, saya kira praktisi dan menomorsatukan tentang kesehatan anak. Terima kasih Kak Seto. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih.